Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Saskiarani dengan NIM 40424002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu materi yang terkait hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam proses ini, nilai, etika, moral, dan hukuman memainkan peran penting sebagai dasar dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan mendukung perkembangan pribadi. Nilai yang menjadi dasar, etika mengarahkan tindakan, moral mewujudkan dalam perilaku, dan hukuman membantu memperbaiki jika terjadinya pelanggaran. Keempat hal ini saling keterkaitan dalam mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang utuh. Selanjutnya ada pengertian etika. Etika adalah prinsip atau norma yang menjadi pedoman dalam bertindak secara benar dan baik dalam konteks pendidikan. Etika mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara guru dan siswa, serta sesama siswa dalam suasana yang saling menghormati. Yang kedua, ada nilai. Nilai adalah keyakinan yang dianggap penting dalam kehidupan. Nilai mencakup prinsip hidup yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pegangan dalam bersikap dan bertindak. Dalam pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab itu sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Nilai menjadi dasar dari perilaku moral siswa. Melalui proses ini, pembelajaran yang dirancang dengan baik, guru dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada moral. Moral dalam bentuk nyata dari nilai yang diterapkan dalam tindakan sehari-hari. Ketika siswa memahami dan menerima nilai-nilai tertentu, mereka akan menerapkannya dalam bentuk perilaku moral yang baik. Dan yang keempat ada hukuman. Hukuman adalah konsekuensi atas pelanggaran terhadap etika dan moral yang berlaku. Hubungan dalam konteks pendidikan bukanlah bentuk balasan dendam, melainkan sarana untuk pembinaan. Hukuman yang diberikan secara tepat, proporsional, dan bersifat edukatif akan membantu siswa dalam memahami kesalahannya dan memperbaiki perilakunya di masa depan. Hukuman juga menjadi bentuk penegakan nilai dan etika dalam pembelajaran. Jadi, dari pengertian keempat hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman menjadi hubungan yang erat dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Nilai merupakan prinsip dasar yang diyakini penting, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sedangkan etika adalah pedoman bertindak yang mencerminkan nilai tersebut dalam konteks sosial, seperti menghormati guru dan menaati aturan kelas. Moral adalah penerapan nilai dalam tindakan nyata, misalnya tidak mencontek meskipun tidak diawasi. Ketika terjadi pelanggaran terhadap etika dan moral, hukuman diberikan sebagai bentuk pembinaan, bukan untuk balasan, agar siswa menyadari kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Keempat unsur ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, adil, dan mendukung tumbuhnya karakter positif pada diri siswa. Contoh studi kasus pada jenjang sekolah menengah pertama yaitu seperti pada kelas 7 yang berjumlah 25 siswa, namun ada salah satu siswa yang seringkali tidak mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Tindakan ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab. Ketika situasi ini terjadi, guru sebagai pendidik memiliki peran penting dalam memberikan respon yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bisa bersifat mendidik. Langkah edukatif yang bisa dilakukan guru adalah dengan tindak langsung memberikan hukuman yang bersifat menekan secara emosional, melainkan dengan memberi tugas tambahan. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi mengenai pentingnya kejujuran dalam belajar, mengapa etika harus dijaga, serta bagaimana dampak moral dari perbuatan menyontek terhadap diri sendiri dan lingkungan sekolah. Pendekatan seperti ini terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran dan karakter siswa
daripada sekedar memberikan hukuman yang mempermalukan. Menurut teori behaviorisme Skinner, perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Hukuman yang diberikan harus bersifat edukatif, konsisten, dan adil agar siswa menyadari kesalahan serta termotivasi untuk memperbaiki diri. Sementara itu, teori perkembangan moral Colbert menyatakan bahwa pemahaman moral siswa berkembang secara bertahap dan peran guru ini sangat penting dalam membimbing siswa untuk mencapai tahapan moral yang lebih tinggi melalui penanaman nilai-nilai. Dengan menggabungkan nilai, etika, moral, dan hukuman yang edukatif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendorong ketercapainya tujuan pembelajaran secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif maupun yang lainnya, yang mendukung perkembangan siswa. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan nilai, etika, moral, dan hukuman yang bersifat edukatif. Hal ini sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pembina yang dapat membantu siswa untuk memahami tanggung jawab dan integritas. Dengan pendekatan yang mendidik, seperti pembinaan dan diskusi, siswa dapat belajar dari kesalahan tanpa merasa tertekan. Hal ini sama halnya dengan tahap perkembangan moral mereka yang sensitif terhadap norma sosial. Demikian, terciptalah lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan mendukung pembentukan pribadi yang berkarakter. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.